Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu jangan senang dulu jika diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Honorer R2 dan R3 harus siap dengan 4 kewajiban berikut ini. Dari Klik Pendidikan, meski terdengar menggembirakan, kabar pengangkatan honorer kategori R2 dan R3 sebagai PPPK paruh waktu ternyata tak sesederhana yang dibayangkan. Jangan buru-buru bersorak karena ada sederet konsekuensi dan kewajiban yang harus dipahami dan disiapkan sejak awal. Honorer R2 dan R3 adalah mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024 tetapi gagal karena tak memenuhi formasi atau tak masuk dalam peringkat terbaik. Meski begitu, mereka sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kini mendapat kesempatan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Tugas, hak, dan skema kerja PPPK paruh waktu. Pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan untuk berbagai jabatan strategis, mulai dari guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis, peneliti dan pengelola layanan operasional. Para honorer R2 dan R3 ini akan melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja tahunan yang sekurangnya memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja, skema kerja, hak dan kewajiban. Jam kerja dan skema kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran instansi masing-masing. Setiap PPPK paruh waktu wajib menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP dan akan dievaluasi kinerjanya secara triwulan dan tahunan. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan kontrak atau bahkan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu. Upah dan fasilitas. PPPK paruh waktu berhak mendapatkan upah minimal sama seperti saat masih menjadi honorer atau setidaknya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Mereka juga akan mendapatkan fasilitas lain sebagaimana diatur dalam regulasi ASN. Sumber dana untuk gaji tidak melulu dari belanja pegawai, tapi bisa berasal dari sumber sah lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Namun sebelum menikmati status baru itu, para honorer harus siap menjalani 4 kewajiban utama berikut ini. PPPK paruh waktu wajib menunjukkan kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. 2. Taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari ASN, PPPK paruh waktu dituntut untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran bisa berujung pada sanksi bahkan pemberhentian. Ada sejumlah kondisi yang bisa membuat mereka diberhentikan, diantaranya tidak berkinerja, melanggar disiplin berat, menjadi pengurus atau anggota partai politik, tersandung kasus pidana. Alasan perampingan organisasi. 3. Menjunjung nilai dan etika ASN. Mereka harus melaksanakan nilai dasar ASN serta menjaga kode etik dan perilaku ASN. 4. Menjaga netralitas. Netral dalam politik adalah harga mati. PPPK paruh waktu tidak boleh terlibat dalam kegiatan partai politik atau kampanye dalam bentuk apapun. Jadi bagi honorer R2 dan R3 yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu, jangan senang dulu, pastikan siap lahir dan batin sebelum menerima SK. Baraya, untuk topik jangan senang dulu jika diangkat menjadi PPPK paruh waktu, honorer R2 dan R3 harus siap dengan 4 kewajiban yang telah disebutkan tadi. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Sebelum pamit seperti biasa, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf, hatur nuhun. Terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.